Dia bilang, ternyata begitu ya katanya. Sampai dia bilang, kalau begitu Pak, kalau mereka minta datang, jangan kau tinggalkan. Sampai begitu, jangan tinggalkan, bela itu katanya. Kasus Vina Cirebon ternyata kasus lama. 2016 silam, kepolisian telah menangkap pelaku pembunuh Vina Cirebon. Lalu, ada apa dengan wahai kepolisian? Baru bersih-bersih di tahun 2024. Tadi malam saya baca itu, saya nonton tuh videonya Kang Deddy bersama istri saya. Malam sekali saya nonton. Ya, sampai Kang Deddy begitu nangis ya. Istri saya juga sampai begitu, wah, dia bilang, ternyata begitu ya katanya. Sampai dia bilang, kalau begitu Pak, kalau mereka minta datang, jangan kau tinggalkan. Sampai begitu, jangan tinggalkan, bela itu katanya. Jadi, ya terima kasih Kang Deddy. Terima kasih Kang Deddy. Ini sebenarnya kewajiban kami para advokat nih, bukan kewajiban Pak Deddy. Tapi Kang Deddy udah ikut, mari sama-sama Kang Deddy kita suarakan. Jangan sampai terputus dengan jalan Kang Deddy. Ya, kita suarakan terus. Mudah-mudahan semua tim kami akan siap membantu. Karena saya betul-betul lihat tadi, baru satu tadi yang saya ceritakan tadi juga sudah cukup membuat kita tidak percaya sebenarnya ya. Ya terus terang aja saya tidak percaya dengan dakwaan itu. Saya katakan kalau Dani dan Andi itu fiktif, berarti isi dakwaan ini juga menjadi fiktif. Kalau isi dakwaannya menjadi fiktif, berarti tuntutan jaksa pun menjadi fiktif. Kalau tuntutan jaksa menjadi fiktif, maka putusan itu menjadi isinya yang fiktif. Karena didasarkan pada fakta-fakta yang fiktif. Nah, kalau sudah kita tahu seperti fiktif seperti ini, mau kita biarkan. Nah, oleh karena itu, Ketua Mahkamah Agung, Pak Syarifuddin, Profesor, waktunya kita berbuat baik di dunia ini. Ya, kita sudah umur segini, kapan lagi kita berbuat baik ya untuk orang-orang seperti yang terjolimi menurut kita gitu. Nah, sementara kita mengatakan oke, mungkin polisi yang salah atau kita yang salah dan sebagainya. Tapi maksud saya, mari kita buka bersama-sama. Permasalahan yang terjadi sekarang ini adalah makin kesini kasus ini makin kusut. Siapa yang menjadi dalang dari semua ini? Tertangkapnya yang dikatakan oleh pihak kepolisian bahwa otak pelaku utama adalah Peggy Setiawan, si pekerja bangunan. Betulkah itu? Kita kupas hingga tuntas. Oke, selamat sore teman-teman ya. Terkait update perkembangan penanganan kasus Vina, tentu teman-teman sudah tahu bahwa sejauh ini informasi yang berkembang terkait sudah adanya gugatan ya, permohonan pra peradilan dari kuasa hukum ataupun tersangka PS ya. Nah, perlu saya sampaikan pada teman-teman sekalian bahwa sampai dengan siang hari ini, sore hari ini, Polda Jabar belum menerima rilas panggilan ya, pemberitahuan panggilan sidang dari pihak pengadilan.
Nah, tentu ini masih berproses, namun perlu teman-teman juga ketahui Bapak Kapolda telah memerintahkan ya untuk membentuk tim dari Bitkum Bidang Hukum Polda Jawa Barat. Tim ini telah terbentuk dan tentunya untuk menghadapi gugatan pra-peradilan dari tersangka PS ataupun kuasa hukumnya. Ya. Nah, kalau terkait dengan pemeriksaan psikologi, kemarin dari pihak keluarga tersangka PS itu sudah hadir, sudah datang ya dari orang tua dari bapak tersangka PS, saudara Rudi ya. Sedangkan untuk ibunya, ibu tersangka PS ini tidak hadir dan menolak untuk dilakukan pemeriksaan secara psikologi forensik. Mungkin itu teman-teman yang perlu saya tambahkan. Peggy Setiawan jadi tersangka, terancam hukuman mati. Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat Jabar telah menetapkan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan pacarnya Rizky atau Eki di Cirebon pada 2016 silam. Peggy terancam mendapat hukuman mati setelah sempat menjadi buron selama 8 tahun lamanya. Dilansir dari Detik Jabar, Peggy dijerat pasal berlapis mulai dari pasal 340 KUHP tentang pembunuhan, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ancaman pidana mati atau seumur hidup dan paling lama 20 tahun kurungan penjara, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Jabar Kombes Julius Abraham Absat saat memberikan keterangan kepada wartawan. Peggy diduga menjadi otak pelaku dari kasus pembunuhan Vina. Peggy kemudian kabur ke wilayah Ketapang, Kabupaten Bandung dan mengganti identitasnya menjadi Robi Irawan seusai peristiwa itu terjadi. Upaya tersangka PS menghilangkan identitas yang pertama sekitar bulan September 2016 sampai dengan tahun 2019, menyewa kamar kontrakan di Ketapang, Kabupaten Bandung dan mengaku bernama Robi Irawan, ungkap Julius Abraham. Direktur Jenderal Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan menambahkan DPO kasus pembunuhan Vina hanya Peggy seorang diri. Kapasitas ini diperoleh dari hasil pemeriksaan para terpidana kasus Vina yang sebelumnya memunculkan sejumlah nama mulai dari 5, 3 hingga seorang pelaku lainnya yang terlibat. Perlu saya tegaskan, tersangka semuanya bukan 11 tapi ada 9, sehingga DPO hanya 1 yaitu PS Peggy Setiawan, tegas mantan Direskrim Umum Polda Bali itu. Jadi saya menerangkan 1, 3 dan 5 orang DPO, tapi setelah penyelidikan mendalam 2 nama yang selama ini disebut-sebut ternyata hanya asal sebut, jadi tidak tersangka lain selain Peggy Setiawan, pungkasnya. Apakah teman-teman netizen masyarakat yang menyimak video ini percaya kalau yang dikatakan kepolisian itu? Ataukah Anda percaya
dengan Peggy Setiawan si pekerja bangunan adalah DPO yang selama ini 8 tahun menjadi buronan kepolisian? Beri komentar di bawah ini. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.